Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Desa Melate, kami mengambil tema yaitu tentang isu pendidikan. Alasan kami mengambil tema pendidikan karena bagi kami tanpa pendidikan orang itu tidak bisa untuk berinteraksi. Tanpa pendidikan orang tidak bisa untuk berbuat hal yang baik. Tanpa pendidikan orang tidak bisa untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Jadi itu alasan kami kenapa mengambil tema tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pendidikan tadi itu sudah dibahas juga oleh teman-teman bahwa pendidikan itu merupakan jendela masa depan bagi bangsa dan negara. Jadi kenapa terjadinya kemiskinan di negara Indonesia? Itu karena salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya pendidikan. Sehingga biar begitu banyak potensi yang dimiliki oleh setiap daerah atau setiap wilayah, kalau tanpa pendidikan, tanpa diimbangi dengan pendidikan, maka sewilayah itu tidak akan maju, ya walaupun ada begitu banyak potensi. Jadi melalui pendidikan, seseorang itu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi misalkan salah satu contoh, saya punya keterampilan, saya bisa berbuat sesuatu sebenarnya, tanpa diimbangi dengan pendidikan yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, maka saya tidak berani untuk melakukan. Yang walaupun di dalam diri saya tertanam sebuah potensi. Makanya bagi kami pendidikan itu sangat penting. Jadi melalui pendidikan, seseorang itu dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Next. Ini kalau kita lihat data di Desa Melate pada tahun 2021, jumlah penduduk berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki di Desa Melate itu dari total 4.000 lebih jiwa yang ada warga Desa Melate. Yang tidak memiliki ijazah itu ada 2.719 jiwa. SD yang memiliki ijazah SD atau sederajat 674 jiwa. SMP yang memiliki ijazah SMP itu 330. Yang memiliki ijazah SMA atau sederajat 282 jiwa. Untuk yang D1, D2 atau D3 itu 18 orang. Yang S1 53 orang, S2 3 orang. Salah satunya adalah Bapak Desa sendiri. Berikut. Next. Potensi yang ada di Desa Melate di bidang pendidikan. Kalau desa ada 3 tersebar di 4 dusun. Ada 1 dusun yang belum memiliki PAUD karena jarak antara dusun yang satu ke dusun yang satu itu masih bisa dijangkau, sehingga di Desa Melate itu baru dibangun 3 PAUD dan nanti di depan akan diproses, mudah-mudahan bisa dibangun 1 lagi. Berikut untuk SD ada 3, SMP ada 1, SMK 2, itu potensi tadi ya. Siswa ada. SDA ada. Jadi kenapa
Kenapa saya masukkan sumber daya alam? Karena itu juga bagian dari potensi di bidang pendidikan. Karena orang tidak bisa mengenyam pendidikan tanpa memiliki suatu materi yang memangnya didatangkan dari sumber daya alam. Seperti itu. Salah satu contohnya potensi di bidang sumber daya alam. Hamiliati itu dikenal dengan desa pertanian. Jadi salah satu potensi yang terkenal di desa adalah pertanian. Itu adalah pariwisata. Kenapa saya katakan pertanian? Hamiliati itu di tahun 2020 kalau tidak salah, kalau itu sedikit. Hamiliati itu pernah mengirim 1.000 lebih ton jagung ke tingkat nasional lewat program TJPS. Sehingga Hamiliati itu dikenal sebagai memiliki potensi dianggap di bidang pariwisata atau wisata alam atau wisata laut, juga di agrowisata pertanian. Hamiliati juga terkenal di situ. Sehingga dengan adanya potensi yang kita miliki di sumber daya alam, dengan kehadiran Bapak Gubernur di tanggal di bulan November atau bulan Oktober kemarin, sehingga pada tanggal 20 Desember ini Hamiliati ditunjuk sebagai tempat di mana HUT-NTT itu dilaksanakan. Jadi teman-teman nanti yang belum tahu desa Milate, silakan nanti kita bergegas ke desa Milate pada tanggal 20 Desember. HUT-NTT akan dilaksanakan di sana. Itu tempat objek wisata desa Milate, di mana objek wisata itu sekarang lagi dalam proses pembangunan, dan kita juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa untuk pengembangan objek wisata. Jadi itu berbagai macam potensi yang kita miliki. Begitu. Selain karena potensi di bidang pertanian sangat berkembang di desa Milate, sangat menjanjikan, maka sesuai informasi yang saya punya, walaupun belum punya data, tetapi saya sudah punya rute bahwa kita juga di HUT-NTT nanti itu Presiden Timor-Leste akan hadir untuk menyaksikan langsung bagaimana progres para petani di Kabupaten Sumber Raya khususnya di desa Hamiliati. Itu potensi. Permasalahan sehingga terjadinya kemiskinan di desa, yang walaupun tadi ada begitu banyak potensi, tetapi di situ ada permasalahan. Pertama, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Tadi di situ ada begitu banyak sekolah, ada 1 SMP, ada 2 SMK, ada 3 SD, ada 3 PAUD. Tapi orang tua masih belum punya kesadaran untuk menyekolahkan anak. Yang kedua, ekonomi lemah. Itu penyebab. Ketiga, bantuan seperti bis yang tidak tepat sasaran. 4, akses menuju sekolah seperti zaman kurang memadai. Itu salah satu kendala atau beberapa kendala yang terjadi, itu yang menjadi penyebab kenapa ada sedikit anak di sana yang putus sekolah, dan itu yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Seperti itu. Dan mungkin ini bukan hanya terjadi di desa ini, tetapi juga di daerah lain itu mungkin bisa terjadi. Seperti itu. Berikut next. Ya. Kesimpulannya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu faktor penyebab masih adanya kemiskinan di desa Milate itu
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, karena kalau dilihat dari data yang ada bahwa penduduk desa Gila Aceh itu yang belum memiliki ijazah lebih banyak dibandingkan yang memiliki ijazah. Dari total penduduk yang ada itu ada 405 jiwa. Begitu. Jadi solusinya di sini saya tidak sampai ke solusi, karena saya bisa menyampaikan bahwa karena juga selain sebagai pendamping, saya juga bagian dari pemerintah desa. Kami untuk mencari solusi dari persoalan ini, kami dari pemerintah desa kami lagi berusaha untuk bagaimana untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Gila Aceh untuk tetap memantau atau tetap berupaya untuk melakukan kerjasama. Dalam hal ini adalah untuk sekolah yang memang itu menjadi mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, kita berusaha untuk melakukan pengamanan, mencoba misalkan ada siswa yang tidak masuk sekolah, kita berusaha untuk bekerja sama dengan tingkat sekolah. Untuk bagian PAUD, kami sudah berusaha untuk mengembangkan PAUD yang ada itu. Salah satu contoh PAUD yang dua hari kemarin, salah satu PAUD yang kami miliki itu baru kami proses izin operasionalnya, dan puji Tuhan ketika PAUD di Desa Gila Aceh sudah mendapatkan izin operasional. Begitu. Jadi ini yang kami lakukan di desa yang untuk menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang kami miliki. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin mau menambahkan kepada kami, saya persilakan. Terima kasih. Dari segi pendidikan saya sudah saya secara pribadi saya mengakui kuliah kan, kalau diminati karena saya akui di ajang rekrutan PPK kemarin ada banyak dari Kuliah Utara dan provinsi di situ memang luar biasa, dan bahkan KPU juga mengakui setiap potensi yang ada di sana. Mungkin masih ada beberapa keluhan atau yang masih termasuk keterkaitan pendidikan, seperti kalau bilang tadi bahwa faktor salah satunya itu adalah ketidaksadaran orang tua tidak menyekolahkan anak. Mungkin faktor umumnya itu saya tahu yang mementingkan hal lain lah, tapi tidak menjadi prioritas masih dengan anak-anak. Nah, kebetulan kakak menjadi bagian daripada pemerintah desa itu sendiri. Mungkin hal-hal yang akan direncanakan untuk memberantas LPK hanya sekarang inilah minimal mungkin apa saja mungkin akan dilakukan, karena kebetulan tepat di bulan ini tanggal kemarin kan sudah ada musrah bangun desa. Mungkin perencanaan untuk menangani kemiskinan secara spesifik itu mungkin sudah ada barangkali, tahu kan juga sudah dahulu ada tentang pendidikan, tetapi itu pun juga tidak mempan. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang mampu gitu, supaya kita bisa tahu bersama. Jadi ada debat. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Atau kalau ada saya jawab dulu. Hal-hal lain yang kami lakukan, puji Tuhan, desa yang maju itu ada, karena kami bukan merasa bahwa kami melakukan berbagai macam proses atau tahap pendidikan itu karena kemampuan kita. Karena kami sadari bahwa yang memimpin desa Gila Aceh, kepala desa kami itu umurnya masih di bawah dari saya. Jadi rata-rata kami yang memimpin desa Gila Aceh itu paling mentok itu 35 tahun. Semua mulai dari 25 sampai pada 35. Jadi kami rata-rata masih labil. Kenapa kami mengatakan masih labil? Pertama,
kami baru 1 tahun unit bisnis sambil ATM. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kami butuh pendampingan dalam melakukan berbagai macam proses. Tapi puji Tuhan, seperti tadi yang disampaikan, karena adanya pendampingan, salah satu contohnya adalah ada LSM, satu nama yang memang mendukung kami, sehingga kami bisa melibatkan setiap lini yang ada di desa Milata untuk berproses bersama. Salah satu contohnya, hal-hal lain yang kami lakukan untuk memberantas adanya kemiskinan, terutama di bidang pendidikan, itu adalah kami sudah melakukan atau membentuk sebuah forum anak. Di mana forum anak ini, kami itu meminta mereka untuk membuat sebuah program kegiatan setelah ketika mereka pulang sekolah, seorang hari dalam 1 minggu 2 kali, kami akan melakukan suatu istilahnya sebuah pendidikan non formal di lakukan itu, baik itu di pantai, di ininya kami lakukan di sekeliling desa begitu. Jadi ada berbagai macam hal yang kita lakukan yang kita diri, karena kebetulan kakak desa yang ada di desa karena kita karena masih memiliki rasa bangga dan keberdikan, sehingga saya tadi selain sebagai perangkat desa, saya juga punya istilahnya kelompok anak saya untuk memberikan keterangan, untuk memberikan bimbingan, khususnya di itu apa yang akan dilakukan untuk memotivasi mereka supaya mereka tetap mementingkan pendidikan seperti itu. Karena kita sadari bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan kita seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat di jawaban dari desa Meliate tadi, kemarin juga saya tidak asing lagi kalau desa Meliate, karena kebetulan yang menjadi satu nama di sana itu satu nama sendiri. Jadi terus relevan karena tidak ada potensi pendidikan itu sudah menjamin bahwa memang betul-betul berjalan di sana. Karena memang ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada juga sudah 2 SMA swasta saja. Itu sudah sama-sama dan berkolaborasi dengan sektor pendidikan di desa Meliate. Karena mengapa kita saja yang di desa itu jangankan SMP, jangankan SD, PAUD itu belum ada, tapi itu karena berusaha dan bersuara sampai itu menjadi realisasi, apa menjadi harapan kita bersama. Salut saja dan apresiasi untuk desa Meliate. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari Pak Yos, mungkin masih ada dari Pak Sek. Ya, kalau tidak ada lagi, sekian dari kami. Saya kembalikan ke Ibu dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Desa Meliate. Langsung saja untuk ke peserta terakhir, yaitu Desa Tebara.